Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nomika Tanjung, NPM 200675774 dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperkifosis dan juga pemeriksaannya. Silakan disimak video berikut ini. Hiperkifosis merupakan berlebihnya sudut kurva kifosis torakal pada bidang sagittal dengan sudut kurva lebih dari 40 derajat. Seorang lanjut usia dengan hiperkifosis mengalami peningkatan resiko terjadinya gangguan fungsi, kejadian jatuh dan patah pada vertebra. Setelah 40 tahun, sudut kifosis mulai meningkat lebih cepat pada wanita dibandingkan laki-laki. Dari rata-rata 43 derajat, terjadi pada wanita berusia 55-60 tahun. Untuk rata-rata 52 derajat terjadi pada wanita 76-80 tahun. Laporan dari prevalensi dan insiden hiperkifosis pada lansia bervariasi dari sekitar 20% sampai 40% di antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan peningkatan sudut kifosis, kinerja fisik dan kualitas hidup akan semakin menurun dan membuat intervensi dini untuk hiperkifosis itu sebagai prioritas. Dampak yang merugikan dari hiperkifosis ialah keterbatasan fungsional fisik, nyeri punggung, gangguan pernapasan, keterbatasan range of motion, patah tulang, dan kematian. Perubahan postur membungkuk yang akan menggeser pusat gravitasi atau COG menyebabkan kelemahan atau kelelahan otot core stability, menurunkan stabilitas dinamis batang tubuh, dan dengan demikian menyebabkan hilangnya kontrol keseimbangan. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Silakan masuk. Ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nomika Tanjung. Ibu bisa panggil saya Fisionomi. Di sini saya akan menjadi fisioterapi yang menangani Ibu pada saat hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Putri Maharani Anindita Fisio. Oke. Lebih baik saya memanggil Ibu dengan sebutan apa? Panggil saja saya Anin. Oke, Ibu Anin. Kalau boleh saya tahu tempat tanggal lahir Ibu di mana? Saya lahir di Jakarta tanggal 1 Januari tahun 1952. Berarti saat ini usia Ibu 70 tahun ya? Iya betul, Fisio. Oke. Saat ini Ibu datang dengan keluhan apa? Iya Fisio, jadi tuh saya tuh sering merasakan nyeri, kaku, terus suka pegel di bagian punggung, bahu, terus kaki saya tuh suka lemas, sama kadang saya tuh susah kalau mau buang nafas. Sejak kapan Ibu mengalami keluhan tersebut? Sejak 5 bulan belakangan ini. Oke. Biasanya setelah 5 bulan ini Ibu melakukan pengobatan kemana? Iya, jadi kemarin seminggu lalu tuh anak saya bawa saya ke rumah sakit, terus kita ke dokter ortopedi, terus saya didiagnosa kalau saya tuh kifosis. Ibu apakah membawa hasil ronsennya? Iya, ini. Boleh saya lihat? Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah diberikan obat oleh dokter? Iya, saya dibawakan obat pereda nyeri. Boleh saya lihat obatnya? Ini Fisio. Oh, resepnya. Oke. Sebelum berobat ke rumah sakit, biasanya Ibu menangani keluhannya itu seperti apa ya, Bu? Apakah minum obat atau bagaimana? Iya, biasanya tuh saya hanya duduk istirahat sambil atur nafas saya. Dengan begitu keluhannya cukup meredakan? Iya, Fisio. Oke. Sebelumnya Ibu pernah punya riwayat penyakit seperti gula, diabetes atau hipertensi? Tidak pernah. Sampai saat ini apakah ada obat tertentu yang rutin Ibu konsumsi? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau untuk kelemahannya sendiri, kelelahan ataupun sulit buang nafas itu biasanya muncul saat lagi ngapain, Bu? Iya, biasanya saya tuh kalau saya lagi naik tangga, terus jalan yang jauh, terus lama gitu. Oke. Nah, biasanya kalau seperti itu keluhannya muncul gitu, Ibu biasanya ngapain? Iya, biasanya saya cuma duduk, tiduran, sambil atur nafas saya. Itu cukup meredakan ya, Bu ya? Iya. Oke. Sebelumnya apakah Ibu pernah punya alergi? Tidak. Tidak pernah. Obat atau makanan tidak pernah ya? Tidak. Oke.
Nah, sebelumnya ibu pernah nggak melakukan operasi besar, misalnya kanker gitu? Tidak pernah. Kalau saya boleh tahu, apakah saat ini ibu bekerja? Tidak visio, saya hanya menikmati hari tua saya dan bermain bersama cucu. Baik Bu, biasanya kegiatan apa yang paling sering ibu lakukan atau rutin ibu lakukan di rumah? Biasanya saya suka menulis visio. Oke. Saat ini ibu tinggal bersama dengan siapa? Saya tinggal sama suami saya, anak saya, menantu saya, sama 2 cucu saya. Lingkungan daerah tempat tinggal ibu itu seperti apa? Apakah di dekat pabrik atau seperti apa? Tidak visio, jadi saya tinggal di perumahan yang cukup padat, di perumahan GBJ. Apakah rumah ibu bertingkat? Tidak. Tidak. Kalau sebelumnya ibu pernah punya riwayat merokok atau minum alkohol? Tidak visio. Tidak pernah. Kalau sebelumnya apakah ibu pernah bekerja? Iya, dulu saya aktif bekerja menjadi sekretaris di suatu perusahaan. Sudah berapa lama saat itu ibu bekerja? Saya bekerja selama 40 tahun, terus sekarang saya aktif menulis. Sampai saat ini ya Bu? Iya. Oke. Kalau biasanya dari dahulu sampai sekarang itu kalau menulis atau mengetik itu seperti apa? Apakah di meja atau sambil tiduran gitu Bu? Iya, biasanya saya bekerja di atas meja Bu, kalau ngetik komputer juga di atas meja, terus sekarang saya juga menulis di atas meja. Oke. Kalau misalnya ibu pergi-pergian gitu, biasanya suka bawa tas seperti apa? Apakah kayak tas jinjing atau tas gendong? Iya, jadi dulu saya waktu bekerja jadi sekretaris, saya ke kantor pakai tas gendong. Oh, tas gendong. Kira-kira ibu itu pakai tas gendong itu sejak dari kapan? Dan juga kapan terakhir kalinya ibu pakai tas gendong gitu Pak? Iya, jadi saya pakai tas gendong itu emang udah dari sekolah dulu ya, terus saya berhenti sekitar umur 50 tahun waktu saya pensiun kemarin. Selain itu, apakah ada aktivitas lain di mana ibu itu terlalu sering menunduk atau membungkuk? Iya, biasanya saya kan suka nyuci juga sambil cuci pakai tangan, terus suka bungkuk, terus kayak saya juga menulis di meja juga suka bungkuk. Apakah kebiasaan itu masih suka dilakukan Bu sampai sekarang? Udah tidak lagi semenjak saya menyeri. Oh, oke. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Ya, visio. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang pertama kita akan memeriksa vital sign Ibu. Nanti saya akan periksa tekanan darah Ibu, nadi, respirasi rate, dan lain-lainnya ya Bu ya. Siap? Siap. Berikut ini adalah hasil dari pemeriksaan umum. Baik Bu, boleh menghadap ke saya. Oke. Selanjutnya hadap ke samping sini. Oke. Sekarang hadap ke tembok. Oke. Sekarang hadap ke sisi sebelah kiri. Berikut adalah hasil dari pemeriksaan postur. Selanjutnya kita akan memeriksa cara berjalan Ibu. Silakan jalan menuju ke saya. Baik Bu, selanjutnya saya izin memegang Ibu ya untuk pemeriksaan otot-otot Ibu ya. Ya. Nah baik Bu, selanjutnya kita mau memeriksa range of motion Ibu ya. Nanti saya minta Ibu untuk tidur berbaring. Silakan. Oke. Mohon maaf tangannya di sini aja ya. Nanti saya minta Ibu untuk mengangkat badannya ya Bu ya, dalam hitungan ketiga ya. Separuh badannya aja ini, oke? 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya Ibu boleh tengkurap.
Diangkat ya Bu badannya ya. 1, 2, 3. Oke. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran exit wall ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke exercise atau latihannya ya Bu ya. Yang pertama namanya ada frontal extension exercise atau kita kenal juga dengan McKenzie. Nah caranya itu kita berbaring seperti ini Bu. Ini baring pertama kita tengkurap gini, kemudian diangkat tangannya, terus diangkat punggungnya seperti ini. Ya, bisa coba. Ya oke, terus diangkat. Nah ya, kita tahan ya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah kita masuk ke latihan selanjutnya namanya bridging exercise. Pertama kita tiduran ini, langsung ikutin aja ya Bu ya. Terus ini ya. Kemudian kita angkat kakinya atau pinggul Ibu ke atas. Tangannya boleh ditaruh di sini. Angkat ke atas seperti ini Bu. Iya, tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah selanjutnya kita mau lakukan exercise lagi namanya backward bending. Pertama tangan Ibu boleh ditaruh di belakang seperti ini. Oke. Kemudian saya izin pegang di belakang sini ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita mau stretching otot-otot latissimus dorsi namanya. Ototnya berada di sebelah di sini Bu. Caranya itu Ibu tinggal angkat tangan Ibu satu, kemudian miringin ke sana, ke kanan. Nah ya oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah selanjutnya kita mau latihan namanya pursed lip breathing exercise. Nah latihan ini tuh cocok buat mengurangi sesak napas Ibu ya. Nah latihan itu caranya kita tarik napas lewat hidung selama 5 detik, kemudian kita keluarkan melalui mulut dan bibirnya itu mencuci seperti ini Bu. Kayak gitu ya. Coba. Coba. 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan mulutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Oke. Nah Bu, sekarang saya izin mengukur betul lagi ya Bu ya. Seperti tadi yang baik Bu, pemeriksaan kita sudah selesai ya hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya, sudah sangat baik banget. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya. Ya, terima kasih Fisio. Ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.